Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrul Laila Safitri, NIM 130184008 dari kelas IT 4202 dengan dosen pengampu Ibu Veronica Effendi, Fakultas Informatika Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Query Evaluation Plan atau yang biasa disingkat QEP dan QEP yang ekuivalen berdasarkan equivalence rules. Tahukah kamu bahwa sebenarnya QEP ini masuk ke dalam bagian query processing, di mana QEP merupakan salah satu langkah atau urutan dalam query optimization untuk menentukan cost minimum yang diperlukan. Baik, mari kita mulai dengan mengenali apa sih QEP itu sendiri. Query Evaluation Plan adalah urutan operasi primitif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah query. QEP juga merupakan program untuk mesin abstrak atau interpreter di dalam DBMS yang dihasilkan oleh query optimizer untuk memproses query, di mana DBMS harus memutuskan cara mengakses baris, misalkan apakah akan menggunakan indeks dan lain-lain. Nah, QEP ini tidak bisa lepas dari yang namanya Relational Algebra Expression atau yang biasa disingkat dengan RAE, ataupun tidak bisa lepas dari query SQL. Kenapa? Karena QEP merupakan penjabaran dari bentuk RAE atau query SQL itu sendiri ke dalam bentuk tree. QEP bentuk tree itu sendiri merupakan pohon dengan operasi yang melekat pada setiap node-nya. Setelah kita tahu apa itu QEP, mari kita lihat fungsinya. Fungsinya yaitu untuk menentukan secara tepat algoritma apa yang harus digunakan untuk setiap operasi dan bagaimana pelaksanaan operasi harus dikoordinasikan. Oh iya, jika kalian akan mempelajari QEP, kalian harus sudah memahami 6 operasi dasar relational algebra. Di antaranya yaitu ada selection, projection, rename, set difference, union, dan Cartesian product. Yang ini merupakan gambaran QEP itu sendiri, di mana pucuk paling atas pohonnya terdiri dari operasi projection untuk menghindari duplikasi. Kemudian ada hash dan merge join, di mana keduanya merupakan join operation. Juga ada evaluation of expression, yaitu pipeline di sini. Nah, sebenarnya ada pipeline dan materialize, di mana pipeline bekerja lebih cepat sehingga pipeline lebih sering digunakan daripada yang materialize. Kemudian ada selection operation di sini dan depositor, ada account dan branch yang merupakan sebuah atribut dari tabel itu sendiri. Berikut ini adalah contoh dari QEP. Sebelum kita membentuknya ke dalam bentuk tree, kita harus terlebih dahulu mengetahui query-nya dalam bentuk RAE atau Relational Algebra Expression sebagai berikut, yaitu select ename dan dname, di mana job sama dengan manager dari tabel employee, kemudian dijoin dengan tabel dep atau department. Maka QEP dalam bentuk tree-nya akan menjadi seperti ini, di mana paling atas ada projection dari ename dan dname, kemudian di bawahnya ada join, dan di bawahnya lagi ada selection, di mana job sama dengan manager. Sebuah query plan dapat dioptimasi menggunakan equivalence rules.
Oleh karena itu, kita perlu berkenalan dengan apa itu dan apa saja equivalence rules tersebut. Equivalence rules adalah dua bentuk ekspresi yang berbeda namun setara, serta ekspresi bentuk pertama dapat diganti dengan ekspresi bentuk kedua atau sebaliknya, karena dua ekspresi tersebut menghasilkan hasil output yang sama. Berikut ini ada macam-macam dari equivalence rules. Mari kita lihat. Rules yang pertama yaitu operasi seleksi konjungtif dapat didekonstruksi menjadi urutan seleksi individu. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya, rule yang kedua yaitu operasi seleksi adalah komutatif. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, yang ketiga, hanya operasi terakhir dalam urutan operasi proyeksi yang diperlukan. Yang lain dapat dihilangkan. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya, rule yang keempat yaitu operasi seleksi dapat dikombinasi dengan Cartesian products dan theta join. Ini adalah contohnya. Ada contoh A dan contoh B. Selanjutnya, rule yang kelima yaitu operasi theta join adalah komutatif. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya, rule yang keenam yaitu operasi natural join adalah asosiatif. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya, rule yang ketujuh yaitu operasi himpunan union dan intersection adalah komutatif. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya, rule yang ke-8 yaitu operasi himpunan union dan intersection adalah asosiatif. Berikut ini adalah contohnya. Kemudian rule yang ke-9 yaitu pada operasi selection berlaku seperti persamaan berikut ini. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu pada projection berlaku kesetaraan rule seperti ini. Oke, ini adalah contoh transformasi query plan menggunakan equivalence rules. Perintahnya adalah transformasikan query plan berikut ke dalam optimize query dengan menggunakan equivalence rules. Baik, kita memiliki query awal seperti ini, RAE-nya, kemudian QEP-nya seperti ini. Coba kita lihat. Select name dan title, di mana depth name sama dengan music, kemudian dari tabel instructor, join tabel teachers, yang juga join dengan tabel course, di mana ada select course ID dan title dari tabel course itu sendiri. Dalam kasus ini, query plan dapat dioptimasi menggunakan equivalence rules nomor 6, yaitu natural join operations adalah asosiatif. Setelah ditransformasikan, RAE-nya tidak banyak berubah, hanya pada tanda kurungnya saja. Itu menandakan bahwa operasi mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu sehingga dapat mengoptimasi query. Dan berikut ini adalah hasil QEP-nya, di mana yang tadinya depth name sama dengan music berada sebelum join, pindah ke setelah join pada cabang tabel instructor. Kenapa QEP yang kedua ini dikatakan lebih optimal? Karena dia melakukan join terlebih dahulu untuk menggabungkan dua tabel utama, yaitu tabel instructor dan tabel teachers. Oh iya, tabel teachers di sini sudah mencakup join dengan tabel course ya. Jadi, ketika sudah dijoin terlebih dahulu,
baru dilakukan selection depth name sama dengan music, sehingga akan mengoptimasi query-nya.